membatasi kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak, berapa orang ini? Kita absen juga? Ya, berapa orang yang hadir? Satu. Siapa? Pare. Ya, alasan? Sakit. Oke. Masih ingat dengan kita punya pembelajaran coding minggu yang lalu? Masih. Ya. Tentang apa yang minggu lalu? Nasi goreng. Hah? Tentang apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh, cara membuat nasi goreng. Ya. Habis itu apa lagi? Cara menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah. Apa lagi? Ada lagi satu. Apa lagi? Ya, kita kemarin kita mencocokkan apa? Pola gambar. Ya, mencocokkan pola gambar. Untuk ini hari kita dengan materi yang baru yaitu tentang konsep dasar dan kecerdasan artifisial ya. Itu masih juga tentang apa? Coding. Ya. Siapa yang di rumah ada HP? Siapa yang di rumah ada HP? Ya, silakan turun tangan. Ya. Bagaimana manfaat itu HP yang kalian gunakan? Bisa berkomunikasi. Ya. Bisa berkomunikasi. Apalagi? Belajar. Ya. Bisa belajar. Ya, bisa belajar. Apa lagi? Selain belajar berkomunikasi, apa lagi yang kalian lakukan? Contoh Silvi mau apa hubungi apa dia punya bapaknya pergi merantau. Apa yang dilakukan? Komunikasi. Ya. Telepon. Iya, dia menelpon atau dia video Video call. call. Ya. Jadi itu adalah manfaat dari apa HP. HP. Nah, jadi untuk hari ini kita mampu memahami konsep dasar, manfaat, dampak positif dan negatif teknologi digital bagi kehidupan sehari-hari. Siapa tahu tentang teknologi? Tahu itu teknologi? Tahu? Udah. Nah, jadi kalau kita tahu sekarang mungkin ada peralatan yang saat ini digunakan di kelas ini yang merupakan teknologi. Coba sebutkan. Ya? Laptop. Apa lagi? Ya? HP. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Ya, layar. Ya. Nah, jadi teknologi itu adalah perangkat itu sebuah perangkat atau alat yang digunakan untuk apa? Membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya. Nah, perangkat teknologi ini ada dua. Yang pertama itu perangkat teknologi secara digital dan yang kedua perangkat teknologi yang kuno atau yang apa? Analog. Nah, sekarang Pak Guru akan tunjukkan ini perangkat ini semacam satu ini adalah satu bank. Ini dua ini apa ini yang kalian lihat? Timbangan. Sama tidak dua ini? Beda. Apa yang membuat ini beda? Yang itu baru, yang itu lama. Nah, yang ini baru, yang ini lama. Selain ini apa lagi yang kalian katakan beda nih? Mungkin ada alasan lain? Hah? Yang satu menggunakan kaca, yang satu menggunakan plastik. Ya, plastik. Apa lagi? Cara pembuatannya beda. Hah? Cara pembuatnya bagaimana? Nah, sekarang kita bisa, kalian sudah memberikan perbedaan toh? Sekarang dari Pak Guru. Nah, jadi kedua benda ini fungsinya sama.
sama. Fungsinya untuk apa ini? Menimbang berat badan. Ya, menimbang berat badan. Dia punya bentuknya juga berbeda toh? Ya. Ya, bentuknya yang berbeda. Nah, tapi fungsinya sama, fungsinya sama. Yang ini ada apanya di dalam? Ada angka. Dan Angka. angka. Oke. Kalau yang ini? Itu ada angka saja. Mana angkanya? Tidak ada. Tidak ada toh? Ketika muncul, Ya. dia akan muncul. Iya, ketika kita injak di atas bagian Muncul. Jadi antara dua ini, mana yang termasuk teknologi digital? Sebelah bawah. Ya. Sebelah bawah. Yang menggunakan ini, yang menggunakan kaca ini adalah teknologi digital. Itu namanya timbangan digital yang ini. Dia ini adalah otomatis. Jadi saat kita kalau tidak berada di atas, dia punya ukuran beratnya tidak muncul toh? Iya. Iya, nilainya tidak muncul, angkanya tidak muncul. Tapi kalau yang ini kita naik atau tidak juga, dia tetap muncul toh? Iya. Ya, ini yang dinamakan teknologi analog. Oke? Yang analog. Ya. Jadi teknologi digital ini alat-alat yang bekerja menggunakan sistem data dan bentuk kode angka. Biasanya 0 dan 1 sehingga data bisa diolah, disimpan dan ditransfer dengan cepat. Data bisa diolah, ditransfer itu biasanya menggunakan apa kalau digital? HP. Ya, HP, apa lagi? Ya? Ya? Iya, laptop. HP dan laptop. Oke. Yang berikut contohnya itu komputer, laptop, smartphone, tablet, jam tangan pintar, TV pintar, Serta perangkat lunak seperti aplikasi. ya, program pengelola kata, platform media sosial seperti Google Classroom, Microsoft Teams. Oke. Yang berikut ini, Pak Guru tunjukkan yang ini. Ini adalah Peta. gambar apa ini? Peta. Termasuk teknologi tidak ini? Termasuk. Hah? Ini teknologi yang mana? Masuk teknologi mana ini? Yang ini. Masuk teknologi mana? Yang ini. Ini yang sederhana ini. Teknologi mana? Analog atau digital? Analog. Ya. Ya, Analog. analog. Ya. Ya, bentuk fisiknya berkelanjutan seperti pita kaset. Kalau pita kaset, dia punya bentuknya seperti ini. Nah, ini yang model zaman dulu ini. Nah, ini. Dia menggunakan apa? Pita kaset. Nanti kasetnya kita masuk di dalam, dia akan bekerja. Ini yang analog. Jadi seperti jam dinding, radio analog dan televisi. Oke, aku kembali ke yang peta ini. Fungsinya untuk apa yang ini? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa yang ini? Menemukan Hah? tempat atau arah. Ya, menemukan tempat atau arah atau wilayah. Kalau zaman sekarang, kan kita mau tujuan ke ini kan peta wilayah Nusa Tenggara Timur. Kalau kita mau tujuan ke Kupang toh, apakah engkau ke Kupang langsung membawa ini peta ini? Tidak. Tidak. Kalau tujuan kita mau ke Kupang, kita orang baru. Sekarang kan dengan perkembangan teknologi kita menggunakan apa supaya kita bisa ya? Iya, kita menggunakan apa? Google Maps. Google Maps itu termasuk teknologi digital atau analog? Digital. Ya, teknologi digital. Jadi analog ini seperti jam. Ya, ini adalah juga teknologi analog. Di HP ada jam tidak? Ada. Teknologi analog yang berikut yang ada di kita punya sekolah sekitar di luar kelas ini apa? Coba kalian perhatikan baik-baik. Seperti apa yang ada di kita punya kelas di luar? Ya? Lonceng. Iya, lonceng. Bagus. Tepuk tangan untuk Nando. Lonceng. Fungsinya apa tuh lonceng? Untuk mengumpulkan anak-anak atau memasukkan anak-anak dalam kelas. Ya, sebagai kode toh? Ya. Ya, dia ini untuk memberikan kode. Oke. Kalau teknologi digitalnya kita menggunakan apa? Kalau lonceng. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, Silvi di rumah ada HP toh? Iya. Contoh Silvi ini hari Minggu dia mau pergi apa? Ke gereja toh? Ya, ke gereja. Dia takut. Ya, dia menggunakan apa? Dia takut kesiangan toh? Bangun
Ya, dia menggunakan alarm. Alarm itu ada di mana? Di HP. Jadi itu dua buah benda HP dengan lonceng. Itu sudah termasuk teknologi digital dan analog. Ya, jadi untuk berkembang jam sekarang itu sudah masuk ke dalam dunia digital. Contoh Silvi mau telepon bapaknya, dia menggunakan apa? Nah, kalau contoh untuk zaman dahulu, itu orang menggunakan apa? Surat. Ya, menggunakan surat menyurat. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah berubah, ya sudah berbeda. Kalau zaman dulu kalau surat itu kita tujuan ke Jakarta atau tujuan ke Papua itu hampir 3-4 bulan baru kita dapat. Tapi kalau dengan HP, waktunya bagaimana? Kalau dengan HP, ya? Iya, dalam hitungan detik. Ya. Ya, kita sedikit itu sudah tetap semangat. Ya, silakan teman-teman. Rusak. Untuk semangat. Dang-dang-dang-dang. Ding-ding-ding-ding. Dung-dung-dung-dung. Dang-dang-dang-dang. Ding-ding-ding-ding. Dung-dung-dung-dung. Kita lanjutkan dengan tadi yang kita sudah kenal media teknologi analog dengan digital. Sekarang ada manfaatnya. Dan ini kita terus di manfaat teknologi digital. Ya. Manfaatnya ada di bidang komunikasi, ada bidang pendidikan dan bidang kehidupan sehari-hari. Nah, contoh di bidang komunikasi itu manfaat positifnya ya. Manfaat positif yang pertama, ya. Ini kita menggunakan perangkat apa ya? Alat apa yang kita gunakan? Ya? Iya, kita menggunakan HP. Jadi HP di dalam itu tidak aplikasinya banyak sekali. Selain kita berkomunikasi, kita mau mendengarkan musik, kita buat apa lagi? Hah? Ya, kita cari apa? Hah? Aplikasi yang penting. Ya, aplikasi yang penting seperti apa ya? Silakan Nado. Hah? WhatsApp, Ya, WhatsApp, apa lagi? telepon, Map, Ya, Google Maps, apa lagi? Google, Ya, Google. Google itu fungsinya untuk apa sekarang? Ya, mencari ya mencari, yang sulit. ya mencari informasi ya. Informasi apa saja? Nah, kalau zaman sekarang kita menggunakan Google toh. Ya. Contoh Pak Guru mau mengajarkan kalian tentang mungkin pelajaran bahasa Indonesia. Pak Guru mungkin lupa bawa buku. Ya, Pak Guru bisa menggunakan dengan apa? HP. Iya, laptop, ada laptop. Pak Guru tidak bisa pulang toh? Ya, Pak Guru menggunakan laptop. Jadi ada bantuan laptop ini, buku dijadikan laptop ini juga dijadikan sebagai sumber belajar. Ya, buku yang tersimpan di dalam akan dijadikan sebagai apa? Sumber belajar. Ares. Ya. Yang berikut dampak negatifnya ada cyberbullying, kecanduan media sosial, mudah percaya hoax atau berita bohong. Oke. Cyberbullying apa bullying? Ada yang tahu cyberbullying? Bullying. Maksud bullying itu bagaimana? Membuli teman. Ya, membuli teman seperti apa? Ya, memolok toh. Ya, dalam media sosial juga bisa terjadi. Yang berikut, kecanduan media sosial seperti apa? Yang usia-usia seperti kalian dikatakan kecanduan media sosial. Iya, game. Game itu yang membuat orang apa? Kecanduan media sosial. Siapa yang biasa suka game sih? Siapa? Ya, rata-rata semuanya apa? Hobi game. Ya, tapi dalam pemanfaatannya harus digunakan sesuai dengan waktu. Usia siswa seperti kalian ini harus dimanfaatkan dengan waktu dan kondisi. Ya. Yang berikut
Ya, di bidang pendidikan, Belajar dari banyak sumber, video, artikel di internet, mempermudah tugas sekolah. Ya, mempermudah tugas sekolah. Itu manfaatnya. Seperti yang tadi Ayah katakan itu, dia mencari contoh Pak Guru kasih apa tugas toh? Ya, Pak Guru kasih tugas. Mungkin sumbernya bukunya tidak ada. Ayah menggunakan apa? Google atau tidak Cici. Menggunakan apa? Google atau Cici. Ya. Ada yang berikutnya itu menggunakan yang punya HP. Ada tulisan Meta AI? Ada. Ada. Ada tidak? Ada. Iya, ada tidak? Ada. Itu juga fungsinya untuk mencari informasi. Oke. Ada dampak negatifnya? Kurang fokus belajar. Karena diganggu notifikasi dan membaca buku puisi ya. Iya, jadi karena kita kecanduan dengan game, tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru atau apa tugas berupa PR itu, ya kalian menjadi malas. Datang sekolah juga malas, benar tidak? Benar. Apalagi kalau tidak mengerjakan tugas, pasti kalian akan tambah malas. Ya. Yang berikut di kehidupan sehari-hari. Ya, di kehidupan sehari-hari. Ya, di kehidupan sehari-hari itu seperti belajar online. Transaksi, nonton Online. Sekarang belajar online. Siapa yang usia sekarang sudah di kelas ini yang sudah bisa belanja online? Ada? Tidak ada, hanya game saja kan? Ya. Jadi belanja online itu mungkin orang bisa foto ya di Shopee. Apalagi yang kalian kenal sekarang? Lazada. Apalagi? Grab. Apalagi? Hah? Apalagi yang kalian kenal? Iya, Putra. Ada HP tidak di rumah? Nah, aplikasi apa yang ada di kabin HP? Hah? Yang untuk bisa belanja. Ada? Pasti mama yang tahu kok. Ya, oke. Yang berikut, macam kehidupan saya transportasi. Nah, transportasi sekarang kita hanya tidur di rumah, tiba-tiba Dapat. ojek online datang. Ya. Itu ada satu aplikasi namanya apa tadi? Grab. Iya, namanya Grab. Ya, namanya Grab. Ya. Yang berikut dampak negatifnya, Jejak digital yang tidak bermanfaat amat baru tersebar di saya online phishing. ya. Jadi jejak digital kita yang tidak aman. Kita menyampaikan sebuah informasi atau informasi pribadi kita, mungkin kita punya nik KTP atau nomor rekening, itu bisa jadi orang bajak. Istilahnya bajak itu. Ya, istilahnya adalah bilang bajak itu. Nah, itu yang jejak digital ini akan terekam. Apa yang ada dalam HP itu adalah rahasia. Ya, jadi untuk pemanfaatan teknologi digital ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan usia. Ya, sesuai dengan usia. Kalau usia seperti kalian ini, itu biasanya di YouTube itu adalah namanya apa? YouTube Kids. Ya, YouTube Kids itu untuk usia-usia seperti kalian. Jadi di dalam itu ada beberapa video-video yang lucu, kartun. Nah, itu adalah untuk kebutuhan untuk usia anak-anak. Jadi contoh kalau Pak Guru atau Bapak Ibu Guru memberikan sebuah tugas, cukup mencari sesuai yang dibutuhkan. Jangan berlebihan. Jadi pemanfaatan itu juga untuk menghemat pulsa. Benar tidak? Benar. Ya, kita juga harus belajar hidup hemat. Oke, sudah paham tentang media digital ini? Sudah paham? Oke, sekarang berpindah ke kelompok masing-masing. Pak Guru akan berpindah ke PPD-nya. Tulis nama kelompok masing-masing.
lalu sebelah kiri. Oke, lihat baik-baik, ada tugas itu. Sambil lihat di dalam aku bacakan ini cara pengerjaannya. Yang pertama, alat digital yang bernama ponsel pintar itu untuk bidang kehidupan di komunikasi. Manfaat yang diberikan itu apa? Manfaat dari ponsel pintar itu apa? Oke, yang berikutnya kalian jelaskan isinya di sini. Habis yang berikut, internet untuk mencari informasi di pendidikan, manfaatnya apa? Sudah? Yang berikut, dompet digital atau aplikasi bank, transaksi atau belanja, manfaatnya apa? Yang berikut, televisi digital atau streaming atau hiburan, itu manfaatnya apa? Nah, setelah itu, ada pertanyaan di bawahnya. Ada pertanyaan di bawahnya. Ya, kalian menyebutkan contoh alat teknologi digital. Habis yang berikut, menurut kelompokmu bagaimana cara kita menggunakan teknologi digital dengan bijak atau dengan baik? Bagaimana cara kita menggunakan teknologi digital dengan bijak? Nah, silakan kerjakan. Dijawabnya masing-masing itu jawab. Yang dalam kolom isi dalam kolom. Putra. Paham tidak?
Sudah? Buka. Sudah?
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Kelompok 3? Kelompok 1 sudah. Kelompok 3? Ya? Ya, nanti kita masukkan. Mana? Sudah? Ya, kita. Sudah? Sisi? Sudah? Sisi? Oke, sudah? Kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 3? Oke, sekarang masing-masing presentasi ke depan, tiga-tiga yang maju ke depan. Sudah berarti kelompok 3. Nomor 1, ya. Kebupaten nomor 1 dari kelompok 1 itu untuk ponsel pintar itu untuk bidang kehidupan komunikasi. Manfaatnya apa? Bisa berkomunikasi dengan
keluarga yang jauh. Iya, bisa berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Kelompok 2, Berkomunikasi dengan keluarga yang merantau. iya, bisa berkomunikasi dengan keluarga yang merantau. Kelompok 3, Kita bisa berkomunikasi dengan orang. ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang. Bagaimana? Dan masing-masing kelompok mungkin ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan? Ya? Tidak. Ya? Tidak. Kenapa tidak? Hah? Ya, bentar, oke. Jadi untuk di bidang komunikasi ini selain berkomunikasi, kita berkirim pesan toh? Ya, kita berkirim apa? Video. Ya, kita berkirim video. Foto. Ya. Atau berkirim foto. Oke, yang berikut. Internet. Mencari informasi yang diberi bapak ibu guru. Ya, mencari informasi yang diberikan oleh bapak ibu guru. Ya. Kelompok 2. Belajar untuk mencari info tentang pelajaranku. Ya. Kelompok 3. Untuk mencari informasi belajar. Yang lain masih ada tambahkan? Ya, Putra ada? Ya, jadi untuk di bidang pendidikan ini sesuai dengan yang kalian jawab itu bahwa belajar dari banyak sumber ya. Ya, untuk di bidang pendidikan mungkin Pak Guru atau Bapak Ibu Guru memberikan tugas itu kalian bisa untuk mencari informasi. Yang berikut, dompet digital atau aplikasi bank. Untuk belanja online memesan barang yang jauh. Ya, Membeli barang yang diperlukan dan bisa menabung di masa depan. ya, yang berikut. Untuk belanja online. Ya. Jadi untuk bidang transaksi belanja ini itu untuk apa? Belanja online, membeli atau transaksi non tunai atau dompet digital. Yang berikut, televisi digital. Untuk menonton film kartun. Ya, untuk menonton film kartun. Apa lagi? Menonton berita dan film kartun. Ya, Hiburan untuk orang yang sedih. hiburan untuk orang sedih. Apa lagi? Ada lain tambahkan lagi? Ada yang tambahkan? Ya, itu sebagai dunia hiburan toh? Ya. Di saat mungkin kita sudah capek, itu kita bisa menonton televisi, mungkin dengar lagu toh, atau menonton film-film yang lucu. Kalau usia-usia sekalian tadi yang kalian sampaikan itu adalah film kartun toh? Ya, itu cocok dengan usia kalian. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Silakan bacakan pertanyaan berikutnya. Buat contoh alat dan penggunaan teknologi digital. Ya, contoh alatnya. Ya. Timbangan dan dikir. Apa? Timbangan dan Oke, yang berikut. ponsel dan laptop. Iya. Televisi dan dompet online. Ya, televisi dan dompet online. Televisi itu ada dua ya. Jadi Pak Guru tambahkan sedikit. Televisi itu adalah televisi yang analog, ada televisi yang digital. Jadi zaman sekarang ini sudah menggunakan televisi digital. Yang kelompok 1 punya ini, dia menjawab di teknologi analog. Jam dinding dengan timbangan itu dia masih menggunakan teknologi apa? Analog. Jadi kalau namanya digital itu dia otomatis. Kita hanya memberikan perintah, jadi akan menjawab kita sesuai dengan yang kita minta dan banyak sekali. Contoh yang kemarin macam Silvi mau buat apa nasi goreng, dia bisa minta di Google. Nanti Google itu akan memberikan informasi secara dari persiapan alat dan bahan dan secara penyajian. Itu adalah tentang teknologi di digital. Oke. Silakan kembali. Bagaimana cara kita Ya udah satu. minimal 2 cara. Ya, bagaimana? Hemat, Pak. Ya, Hemat. hemat. Apa lagi? Mandiri. Mandiri. Apa lagi? Ya, Nando? Tidak mengetik aplikasi yang tidak diperlu. Oke. Jangan memerlukan aplikasi. Iya, jangan apa? Memerlukan aplikasi. Iya, oke. Hanya mencari informasi yang penting, jangan bermain hingga berlarut-larut. Iya, oke. Jadi contohnya itu kita membatasi waktu main itu dan tidak boleh menyebarkan informasi-informasi hoax. Tahu informasi hoax? Tahu. Itu bagaimana informasi hoax? Berita yang bohong. Iya, berita yang bohong. Habis
habis kita punya informasi pribadi itu tidak boleh kita publikasikan di media sosial. Jangan sampaikan kita punya apa nomor-nomor penting yang ada di kita punya akun pribadi itu tidak boleh disampaikan. Dan itu adalah manfaatnya. Bagaimana yang lain masih bisa tambahkan? Apa? Caranya yang berikutnya ada? Masih ada? Tidak ada. Oke, silakan kembali. Bagaimana, sudah paham dengan materi kita punya pelajaran tentang teknologi digital? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham masing-masing, Kak Guru akan berikan tes. Ada 3 nomor. Lihat depan. Tes ada 3 nomor. Silakan masing-masing ambil buku untuk jawab pertanyaan. Silakan. Ya, ada. Ada 3 nomor, silakan. Sekarang. Nomor 1, teknologi yang menyimpan data dalam kode 0 dan 1. Teknologi titik-titik. Habis nomor 2, sebutkan manfaat teknologi digital di bidang komunikasi. Di bidang komunikasi. Yang ketiga, bagaimana cara baik menggunakan ponsel seorang pelajar, bagi seorang pelajar. Silakan menjelaskan. Nomor 1. Ya. Yang mana, Pak? Teknologi yang menyimpan data dalam kode 1. Kode pesan dari teknologi yang tadi, teknologi yang menyimpan data dalam kode 0 dan 1 disebutkan teknologi. Tadi kan ada 2 teknologi toh? teknologi teknologi Analog. Oke. Berikut sebutkan manfaat teknologi digital di bidang komunikasi. Barusan apa? Selesai presentasi. Sudah ada tuh. Bagaimana cara baiknya menggunakan ponsel bagi seorang pelajar? Nomor 1, teknologi yang menyimpan data dalam kode 0 dan 1 disebut teknologi. Nomor 2, teknologi digital dan teknologi yang analog. Disebutkan manfaat teknologi digital di komunikasi. Sebutkan manfaat teknologi digital di bidang komunikasi.
Bagaimana cara baik menggunakan ponsel baik seperti itu? Ayo sudah. Sudah dikumpulkan. Sudah, berarti. Mana? Sudah.
Stop. Ya. Kehidupan dengan setia dan Tuhan. Kembali kita lihat bersama, sudah semua toh? Ya, nomor 1, teknologi apa ya? Nomor 1? Digital. Ya, iya, disebut teknologi digital. Ada yang jawab menjawab toh? Ya. Oke, yang berikut. Manfaat teknologi digital di bidang komunikasi. Satu orang bisa jawab. Manfaat apa? Apa? Manfaat teknologi di bidang komunikasi. Bisa menelpon. Hah? Bisa berkomunikasi dengan siapapun dimanapun seperti keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Ya, bagaimana cara baik menggunakan ponsel bagi seorang pelajar? Kalau gunakan HP, bagaimana cara? Ya? Lalu, Sebaiknya mencari informasi yang di mana tidak mementingkan game dan aplikasi yang tidak diperlukan. ulang ya, ulang. Tidak mementingkan game dan aplikasi yang tidak diperlukan. Ya, jadi kita mencari sesuai yang kita kita butuhkan. Mencari Ya, kita mencari sesuai yang kita butuhkan. mencari informasi yang diberi buku selanjutnya. Ya, bagaimana? Sudah paham semua tentang Sudah. teknologi digital? Sudah paham? Terus bagaimana sudah paham? Oke. Sekarang setelah kalian bersama Pak Guru kita belajar tentang teknologi digital, apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Sudah. Hal baru apa yang kalian peroleh setelah pelajaran ini? Lihat. Teknologi digital. Mengenal apa? Teknologi digital dan teknologi Ya? analog. Ya, teknologi digital dan teknologi analog. Hal-hal apa yang mungkin kalian merasa baru bagi kalian? Seperti Ya, hal yang baru. Ya, hal yang baru. Seperti apa? Ya? Seperti apa? Silakan. Yang tadi engkau berkata bahwa ponsel pintar, toh? Ya, ponsel pintar itu seperti apa? HP Android itu yang dikatakan apa? Ponsel pintar. Oke, nah, sampai di sini
nanti Pak Guru akan berikan berupa tugas. Kalian mencari contoh-contoh pemanfaatan teknologi digital di bidang kehidupan masing-masing. Contoh alat-alat yang digunakan teknologi digital di kalian punya rumah. Oke, sampai di sini silakan bangun kalian berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan kamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama Bapa dan kami. Siap beri salam. Siap.